Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Di channel Safwan Tawakal adalah ngeri-ngeri sedap. Tidak lupa untuk teman-teman sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Duduk dan bayangkan sejenak, ada sesuatu yang setiap detik menopang keberadaan Anda di dunia ini. Sesuatu yang lebih dekat dari nadi dan lebih setia daripada pikiran Anda sendiri dan tersembunyi di dalamnya. Rahasia tentang energi keberlimpahan hidup yang tidak datang dari kerja lebih keras, bukan dari keberuntungan, tetapi dari cara Anda bernapas. Benar, napas itu sendiri. Setiap tarikan napas Anda membawa pesan, setiap hembusan napas Anda membawa energi. Dan selama ini tanpa Anda sadari, mungkin Anda hidup dengan napas yang tegang, napas yang penuh rasa kurang, napas yang memblokir aliran rezeki, peluang dan kelimpahan, napas yang penuh rasa kurang, napas yang memblokir aliran rezeki, peluang dan kelimpahan yang sebenarnya sedang mencari diri Anda. Berhenti sejenak, tarik satu napas perlahan, rasakan bagaimana tubuh Anda merespon. Di sanalah letaknya napas syukur, tenang, bukan sekedar teknik tetapi sebuah kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, pintu yang menentukan mengalir atau tidaknya keberlimpahan dalam hidup Anda. Anda mungkin merasa rezeki seperti macet, hidup terasa datar meski Anda sudah berusaha sekuat tenaga. Dan di momen-momen seperti ini Anda mungkin bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Kenapa rasanya tidak pernah cukup? Tetapi bagaimana jika jawabannya ternyata bukan dari apa yang Anda kerjakan, melainkan pada energi yang Anda pancarkan melalui napas Anda sendiri? Karena ketika napas Anda berubah, kesadaran Anda ikut berubah, energi batin Anda ikut berubah, dan yang berubah dari dalam mulai menarik sesuatu yang berbeda. Dan setelah ini kita akan membongkar seluruh lapisan rahasia itu sampai ke akar, agar Anda bisa mengaktifkan energi kelimpahan yang selama ini tertidur dalam diri Anda. Napas, saluran energi tersembunyi yang menentukan realitas hidup Anda. Bayangkan Anda sedang memegang sebuah cermin yang sangat jujur. Cermin ini tidak memantulkan wajah Anda, tetapi memantulkan keadaan batin Anda. Dan setiap kali Anda menarik napas, cermin itu bergerak menyesuaikan getaran yang Anda pancarkan. Inilah kenyataannya. Napas Anda adalah cermin dari energi Anda, dan energi Anda adalah magnet dari realitas hidup Anda, termasuk uang.
peluang, dan kelimpahan. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa hidup mereka berjalan dalam mode bertahan hidup. Pola pikirnya ingin maju, tetapi pola napasnya tanpa disadari tetap hidup di masa-masa yang membuat mereka merasa kekurangan. Anda mungkin pernah merasakannya saat dompet mulai menipis. Napas Anda terasa lebih pendek. Saat tagihan datang beruntun, dada Anda terasa sempit. Saat ada masalah tak terduga, napas Anda berubah cepat, dangkal, dan penuh tekanan. Dan tanpa Anda sadari, setiap ritme napas itu mengirimkan sinyal semesta bahwa Anda sedang hidup dalam ketakutan. Sinyal itu berkata, "Aku kekurangan, aku terhimpit, aku tidak aman, aku tidak punya kendali." Dan semesta yang hanya merespon getaran, bukan kata-kata, lalu memantulkan kembali hal yang sama. Lebih banyak kekurangan, lebih banyak hambatan, lebih banyak situasi yang membuat Anda merasa tidak cukup. Di titik ini, Anda perlu bertanya jujur pada diri sendiri. Berapa banyak keputusan hidup Anda yang sebenarnya dibuat oleh napas yang sesak, bukan oleh diri Anda yang sadar. Lihatlah baik-baik kehidupan modern. Orang yang tampak sibuk mengejar uang, tetapi napas mereka tercekat, tubuh mereka kaku, pikiran mereka terjebak dalam pola survival, seolah hidup adalah peperangan yang tak pernah selesai. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika seseorang hidup terlalu lama dalam mode bertahan. Dia tidak bisa menerima, dia hanya bisa bertahan, dia tidak membuka diri, dia hanya menutup, menahan, mengencangkan, dan dalam posisi ini aliran kelimpahan berhenti. Sekarang berhenti sejenak, diam, atur napas dengan syukur, tarik napasnya perlahan. Biarkan udara itu mengisi ruang di dalam dada. Rasakan betapa selama ini Anda mungkin tidak benar-benar bernapas. Anda hanya mengambil udara. Ada bedanya. Mengambil udara dilakukan oleh tubuh, tetapi bernapas dilakukan oleh kesadaran. Ketika kesadaran hilang, napas menjadi sempit. Dan ketika napas sempit, hidup ikut menyempit. Itulah sebabnya para guru dari peradaban kuno dan sufi hingga yogi, dari tradisi Tibet hingga leluhur Nusantara, selalu memulai perjalanan spiritual bukan dari pikiran, tetapi dari napas. Karena napas adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara fisik dan energi, antara realitas dan kemungkinan. Dan yang jarang diketahui banyak orang adalah ini: napas Andalah yang menentukan frekuensi menerima keberlimpahan, uang, peluang, rezeki. Semua itu bukan sekedar materi. Mereka adalah bentuk fisik dari energi yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Dan bagaimana Anda bernapas hari ini menentukan seberapa besar pintu energi keberlimpahan itu terbuka. Napas tegang sama dengan pintu sempit. Napas terburu-buru sama dengan pintu tidak stabil. Napas dangkal sama dengan pintu setengah terbuka. Napas sadar sama dengan pintu terbuka.
Napas tenang sama dengan pintu mengundang, napas syukur sama dengan pintu menarik masuk. Kebanyakan orang berkata ingin hidup berlimpah, tapi tubuh mereka memancarkan sinyal ketakutan. Mereka ingin uang mengalir, tapi napas mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mengejar hidup, bukan mengalirkannya. Mereka ingin peluang datang, tapi energi mereka mengatakan, "Aku belum siap menerima." Dan disinilah Anda perlu menyadari satu kebenaran yang mungkin tidak pernah diajarkan siapapun pada Anda. Hidup Anda tidak terblokir. Yang terblokir adalah saluran energi di dalam diri Anda, dan napas adalah saluran utamanya. Jika selama ini Anda merasa rezeki stagnan, sering tertahan, atau hidup terasa mengulang pola yang sama, bukan karena Anda kurang bekerja keras, bukan karena Anda kurang pintar, dan bukan karena Anda kurang berdoa. Seringkali karena napas Anda sendiri tidak berada dalam frekuensi kelimpahan. Disinilah perjalanan kita memasuki lapisan berikutnya. Jika napas adalah saluran energi, lalu apa yang membuat sebuah napas mampu memanggil kelimpahan dan napas lainnya justru menghalanginya? Rahasia besar napas syukur mengaktifkan pusat kelimpahan di dalam diri. Ada satu hal yang sering diucapkan banyak orang, tetapi jarang benar-benar dipahami secara mendalam. Syukur membuka pintu rezeki. Kedengarannya indah, tetapi bagi banyak orang itu hanya kalimat tidak menjangkau ke dalam tubuh, tidak mengubah energi, tidak mengalir menjadi kenyataan. Mengapa? Karena sebagian besar syukur hanya berhenti di pikiran, bukan di napas, bukan di tubuh, bukan di energi. Dan inilah rahasia besar yang jarang dibongkar. Syukur yang tidak menyentuh napas tidak akan pernah mengaktifkan kelimpahan. Yang ada hanyalah akan menjadi kata-kata yang terbang di udara. Kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa bedanya napas biasa dengan napas syukur? Ketika Anda menarik napas dalam keadaan tegang, tubuh Anda memancarkan sinyal survival. Ketika Anda menarik napas dalam keadaan takut, energi di dalam diri Anda bergetar pada frekuensi kekurangan. Ketika Anda menarik napas dalam pikiran yang kalut, tubuh Anda menutup bukan membuka. Tetapi ketika Anda menarik napas dengan rasa syukur, bukan ucapan "aku bersyukur", melainkan rasa yang benar-benar Anda izinkan mengalir, maka sesuatu yang sangat berbeda terjadi. Tubuh Anda melembut, jantung Anda membuka frekuensi, energi di sekeliling Anda berubah, dan medan di dalam diri Anda mulai memancarkan sinyal menerima, bukan mengejar. Napas syukur bukan teori kosong. Napas syukur adalah pergeseran kimia tubuh dan energi batin dalam satu tarikan napas. Secara biologis, syukur yang masuk melalui napas menurunkan kortisol, membuka saraf vagus, menenangkan sistem saraf, lalu mengalihkan tubuh dari mood bertahan berganti ke mood menerima. Secara psikologis, ia menghentikan dialog batin "aku kurang" dan menggantinya dengan "aku cukup" secara spiritual. Ia mengubah vibrasi yang Anda pancarkan ke medan energi semesta, dan di medan energi itulah kelimpahan bergerak, bukan di pikiran Anda, bukan di kecemasan Anda, melainkan di getaran yang Anda bawa saat bernapas. Bayangkan ini, ada dua orang yang sama-sama berdoa meminta rezeki. Yang satu berdoa dengan napas sesak, penuh takut dan cemas. Yang satu lagi berdoa dengan napas syukur dan tenang.
dada terbuka, dan energi menerima. Keduanya meminta hal yang sama, tetapi semesta menanggapi sinyal yang berbeda. Yang pertama berkata tanpa sadar, "Aku takut, aku kurang, aku tidak aman." Yang kedua berkata, "Aku terbuka, aku percaya, aku siap menerima." Dan dalam hukuman energi yang kedualah yang lebih mudah menarik uang. Peluang relasi baik dan kejadian-kejadian kebetulan yang menguntungkan. Kelimpahan tidak datang pada orang yang paling cerdas, paling sibuk, atau paling bekerja keras. Kelimpahan datang pada orang yang siap menerimanya. Dan kesiapan itu cermin pertama kali bukan dari usaha, tetapi dari napas. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Mengapa syukur adalah getaran tertinggi? Karena syukur adalah pengakuan bahwa Anda sudah punya sesuatu sekecil apapun itu. Dan energi aku sudah punya adalah magnet terkuat untuk menerima lebih banyak. Semesta tidak mengisi gelas yang merasa kosong. Semesta mengalir ke gelas yang merasa cukup, terbuka, dan siap menampung. Disinilah letak kekuatan napas syukur yang mengubah Anda dari aku tidak punya menjadi aku menerima. Setiap tarikan napas syukur seperti menulis ulang skrip hidup Anda secara halus. Dari mengejar merubah menjadi menarik, dari takut kehilangan berubah menjadi percaya bahwa kamu layak menerima, dari terhimpit realitas berubah menjadi selaras dengannya. Itulah mengapa guru spiritual mengajarkan syukur bukan sebagai doa, tetapi sebagai napas. Karena saat syukur hanya ada di kepala, hidup tetap sama. Tetapi saat syukur masuk ke napas, hidup ikut bergerak. Berhentilah sejenak, tarik satu napas perlahan. Bayangkan seolah Anda sedang menarik energi kelimpahan masuk ke dalam dada. Berikan jeda, lalu hembuskan dengan rasa lega, seolah Anda sedang merelakan beban, ketakutan, dan energi kurang. Itulah napas syukur sederhana, tetapi sangat dalam dan kuat pengaruhnya. Dan ketika dilakukan dengan kesadaran, ia mampu mengaktifkan pusat kelimpahan di dalam diri Anda. Pusat yang selama ini tertutup karena tegang, takut, dan rasa tidak cukup. Dan sebelum kita masuk ke berikutnya, izinkan saya mengatakan satu hal penting. Jika sejauh ini Anda merasakan perubahan kecil dalam diri Anda hanya dari membaca, bayangkan perubahan yang terjadi ketika Anda benar-benar mempraktikkannya. Cara praktis menggunakan napas syukur untuk mengubah hidup. Sekarang Anda sudah memahami bahwa napas syukur bukan konsep abstrak. Napas syukur asli nyata. Napas syukur benar-benar bekerja. Napas syukur mengubah medan energi di dalam diri Anda. Dan medan energi itu menentukan seberapa mudah atau sulit rezeki mengalir ke arah Anda. Tetapi pertanyaan terbesar muncul di titik ini. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata? Bagaimana menghadapi hari-hari ketika tagihan menunggu, kenyataan berat, peluang terasa tertutup, dan Anda butuh sesuatu yang benar-benar bisa digunakan untuk mengubah keadaan? Mari kita turunkan seluruh konsep ini menjadi pengalaman nyata. Satu napas syukur untuk membuka blok rezeki. Rezeki tidak pernah macet di luar diri. Rezeki hanya macet ketika tubuh dan energi di dalam diri Anda tertutup. Setiap kali Anda merasa terdesak secara finansial, biasanya napas Anda otomatis menjadi pendek dan terburu-buru. Inilah yang oleh banyak tradisi disebut energi pintu tertutup. Semakin Anda panik, semakin Anda menarik energi kekurangan.
bukan kelimpahan. Cara mengubahnya dengan menciptakan ruang di dalam tubuh melalui napas. Tarik napas dalam dan rasakan seolah Anda sedang membuka ruang di dalam dada. Hembuskan perlahan dan bayangkan Anda sedang mengeluarkan energi takut, energi kurang, energi terhimpit. Lakukan beberapa kali dan Anda akan merasakan sesuatu bergerak. Tidak besar, tetapi terasa seperti pintu yang tadinya macet kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pintu itu adalah saluran rezeki Anda. 2 napas, syukur untuk menarik peluang. Peluang tidak datang pada orang yang super sibuk. Peluang datang pada orang yang siap menerimanya. Dan kesiapan bukan soal keahlian atau penampilan, melainkan frekuensi energi yang Anda pancarkan. Ketika Anda mengambil satu tarikan napas syukur sebelum memulai hari, sebelum bekerja, atau sebelum menghadapi pertemuan penting, Anda sebenarnya sedang mengatur ulang frekuensi tubuh Anda. Tarikan napas itu mengirimkan pesan, aku terbuka menerima yang terbaik hari ini. Dan energi seperti ini jujur saja, orang bisa merasakannya, peluang bisa merasakannya, semesta bisa merasakannya. Ada alasan mengapa orang-orang tertentu tampak beruntung tanpa berusaha keras, karena energi mereka tidak menolak hal baik ketika datang. Napas syukur membuat Anda menjadi magnet bagi kejadian-kejadian yang sebelumnya terasa kebetulan. Padahal itu bukan kebetulan, itu koherensi energi. 3 napas syukur saat uang menjadi sumber stres. Kebanyakan orang hanya bersyukur ketika uang datang, tetapi mereka lupa justru saat uang tidak ada napas syukur paling dibutuhkan. Syukur bukan untuk merayakan hasil, syukur adalah untuk mengundang hasil berikutnya. Ketika Anda duduk di tengah tekanan finansial dan mengambil satu teriakan napas syukur, Anda sebenarnya sedang berkata pada semesta, aku membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Ini bukan denial, ini bukan berpura-pura baik-baik saja, ini bukan lari dari realita. Justru sebaliknya, ini tindakan spiritual yang sangat berani, karena Anda memilih frekuensi yang ingin Anda tinggali meskipun keadaan belum berubah. Dan orang yang mampu melakukan ini biasanya hidup mereka berubah duluan dari dalam, baru kemudian luar mengikuti. Teknik sederhana, napas syukur 3 langkah. Gunakan ini kapanpun, pagi, malam, saat cemas, saat ingin menarik peluang, atau saat Anda butuh arah baru. Langkah 1, tarik napas perlahan 4 detik. Bayangkan seolah udara itu membawa cahaya kelimpahan masuk ke dalam dada. Langkah 2, tahan, lembut di detik. Rasakan tubuh Anda terbuka seperti ruang yang siap menerima. Langkah 3, hembuskan. Hembuskan 6 detik. Bayangkan Anda sedang melepaskan rasa kurang, takut, dan tekanan. Saat melakukan itu, ucapkan satu kalimat dalam hati, terima kasih sudah datang. Bukan akan datang, bukan semoga datang, sudah datang. Di sini letak kekuatannya. Syukur mengaktifkan realitas yang belum Anda lihat sebelum ia muncul di dunia nyata. Dan sebelum kita masuk ke penutup, izinkan saya berkata jujur. Transformasi tidak terjadi dari pengetahuan. Transformasi terjadi dari satu napas sadar yang diulang setiap hari. Jika Anda merasa hati Anda bergerak sedikit saat menonton video ini, jika Anda bagian dalam diri Anda yang merasa ini benar, jangan abaikan. Itu bukan sugesti, itu adalah getaran kelimpahan di dalam tubuh Anda yang sedang bangkit. Sekarang setelah Anda memahami perjalanan ini dari awal sampai akhir, ada satu kesadaran besar yang ingin aku tinggalkan untuk Anda, bahwa pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa keras Anda berlari, bukan tentang seberapa cepat Anda mengejar uang, bukan tentang seberapa banyak Anda bekerja sampai lupa rasanya bernapas.
Hidup ini bergerak melalui energi, dan energi itu mengalir melalui diri Anda setiap detik lewat satu hal yang paling sederhana, paling jujur, paling tidak bisa dipalsukan. Itu adalah napas Anda. Ketika napas Anda penuh tekanan, pikiran Anda ikut tertekan. Ketika napas Anda pendek dan sempit, hidup Anda ikut sempit. Ketika napas Anda penuh ketakutan, uang menjauh, karena energi Anda memancarkan rasa tidak cukup. Dan mungkin selama ini Anda tidak sadar bahwa cara Anda bernapas mencerminkan cara Anda menerima hidup. Dan cara Anda menerima hidup, itulah yang menentukan sejauh apa keberlimpahan mau mendekati diri Anda. Jika napas Anda kaku, uang yang datang pun terasa kaku. Jika napas Anda takut, peluang pun ikut takut mendekat. Tapi ketika napas Anda berubah menjadi napas syukur, ketika setiap tarikan napas adalah penerimaan dan setiap hembusan napas adalah pelepasan, energi uang mulai mengenal frekuensi Anda. Energi keberlimpahan mulai mengenali sifat jiwa Anda. Semesta melihat Anda dan berkini siap menerima lebih, karena keberlimpahan bukan tentang mendapatkan lebih. Keberlimpahan adalah tentang menjadi manusia yang selaras dengan energi rezeki itu sendiri. Dan malam ini atau kapan Anda menonton ulang kembali video ini, cobalah duduk sebentar, tarik napas pelan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan tubuh Anda merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama Anda lupakan. Bahwa Anda tidak hidup sendirian, bahwa ada energi yang selalu bekerja bersama Anda, bahwa keberlimpahan tidak pernah pergi, ia hanya menunggu Anda membuka pintu. Uang akan datang, peluang akan datang, rezeki akan mengalir, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda mencocokkan frekuensi Anda dengan vibrasi yang tepat. Dan itulah inti dari semua ini, bukan napas yang mengubah hidup Anda, tetapi diri Anda yang berubah melalui syukur napas Anda. Jika video ini membuka kesadaran Anda, bagikanlah kepada seseorang yang Anda sayangi, karena mungkin mereka membutuhkan pesan ini sama seperti Anda. Perlu diingat sampai kapan melalui satu syukur napas hidup Anda bisa memulai lembaran baru mulai hari ini. Dari saya Safwan Tawakal, video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.